Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Sepuan. Bersama saya Ira Damayanti yang bakal nemenin kalian untuk mengisi podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini bertepatan dengan bulan Maret yang mana kita akan memperingati Women's Day. Di tanggal 8 nanti ada International Women's Day dan di tanggal 9 nanti ada National Women's Day. Nah, karena itu kita bakal ngebahas tentang Sambut Hari Perempuan Kota Semarang bersama narasumber kita Mbak Ayu. Halo. Oke, buat yang belum tahu, Mbak Ayu ini salah satu aktivis perempuan di Kota Semarang, teman-teman. Nah, maka dari itu yuk kita langsung kenalan aja. Halo Mbak Ayu, gimana Halo, kabarnya? alhamdulillah baik. Senang banget nih bisa berjumpa kembali sama Mbak Ayu di kesempatan ini. Nah, Mbak Ayu, kita sekarang bakal ngomongin tentang IWD nih Mbak Ayu nih. Kalau boleh tahu, apa sih latar belakang IWD itu sendiri gitu? IWD itu apa sih gitu? Oke. Setahu aku ya, International Women's Day itu kan ada karena dulu itu di Amerika Serikat itu kan ada para pekerja perempuan yang menuntut hak-haknya, menuntut soal upah, terus kemudian menuntut soal jam kerja, kemudian juga hak-hak mereka yang nggak terpenuhi di tempat kerja. Sesimpel itu sih yang aku tahu soal IWD ya, yang International Women's Day-nya itu. Oke, berarti keresahan IWD itu muncul dari wanita-wanita pekerja begitu ya Mbak? Iya, para perempuan pekerja. Nah, karena berangkat dari isu pekerja, apakah sebenarnya IWD itu hanya bisa disuarakan atau bisa dikampanyekan oleh pekerja-pekerja aja nih Mbak Ayu? Enggak juga sih, karena kan gimana ya, ketika ada sesuatu hal yang permasalahan yang dimana penting untuk dikampanyekan seperti isu-isu perempuan pekerja, nah nggak harus perempuan pekerja tok gitu loh yang bisa untuk berkampanye atau menyuarakan, tapi banyak juga perempuan ataupun laki-laki ataupun gender yang lain juga ikut serta gitu. Kan kita nggak ada salahnya ketika semua orang berkumpul untuk mengkampanyekan sesuatu hal yang menurut semua orang tuh penting gitu loh. Iya. Gitu. Jadi itu merupakan isu kita bersama ya teman-teman. Nah, kemudian tuh apa sih sebenarnya perubahan signifikan yang terasa setelah adanya IWD ini dari sebelumnya gitu? Mungkin aku mengambil satu sampel ya. Dulu kan suara perempuan nggak didengar banget ya, tapi sekarang suara perempuan, justru isu-isu perempuan pun juga menjadi salah satu topik gitu loh. Ya meskipun dari dulu itu banyak perempuan-perempuan yang tertindas, tapi lumayan lah sekarang itu kita menyuarakan isu-isu soal perempuan dan keberagaman gender itu sudah aware gitu loh. Masyarakat itu sudah sedikit aware soal itu gitu. Nah, kemudian kan kemarin udah melakukan IWD juga. Nah, refleksi apa sih Mbak yang didapatkan dari tahun-tahun sebelumnya gitu? Ini ya soal apa akan terasanya IWD tahun ini dengan yang dulu gitu ya. Tentunya yang dulu itu kan dulu kita masih COVID, tapi udah mending sih waktu itu bulan Maret 2022. Nah mungkin refleksi yang akan dibawa ini sih, khususnya ya gerakan perempuan di Semarang kan masih kurang gitu, mungkin kurang membara gitu ya. Jadi harus ada pancingan-pancingan untuk mengundang mereka bersama-sama kolektif dalam komite IWD. Maksudnya bukan komite IWD sih, untuk merayakan IWD gitu loh. Jadi kalau refleksinya sih yaitu gimana gerakan perempuan itu bisa masif gitu loh, bisa seterusnya. Jadi nggak terkesan event tua ketika ada IWD, ketika ada HKTP itu baru muncul gitu kan. Nah nanti mungkin kemarin hasil konsolidasi sih kita ada 3 gitu ya, pra IWD, IWD dan pasca IWD. Nanti sepertinya pasca IWD kita akan membahas keberlanjutan IWD ke depan gitu. Kalau soal refleksi-refleksi tentu kita akan membawa tuntutan-tuntutan yang belum terpenuhi gitu. Ada 5 tuntutan di IWD tahun lalu, teman-teman bisa cek di Instagram IWD, itu ada
press release, ada 5 tuntutan yang belum terpenuhi sampai sekarang. Yang terpenuhi cuma 1, RUU TPKS. Masih banyak gitu, RUU PPRT itu juga belum disahkan oleh pemerintah dan belum terpenuhi gitu loh tuntutan kita. Jadi kita akan membawa 5 tuntutan yang dulu pernah kita tuntut tetapi sampai sekarang belum ada, belum terrealisasi gitu. Masih mangkrak gitu ya. ya. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong IWD Kota Semarang nih Mbak Ayu. IWD Kota Semarang sendiri sebenarnya mulai aktif tuh kapan sih Mbak Ayu? Setahu aku 2019, tapi aku mulai ikut tuh 2020 atau 2021 gitu. 2020 kayaknya. Oh, itu berarti muncul karena kesadaran aliansi tadi untuk sama-sama, ini ada yang gak beres nih sama perempuan Semarang apa mungkin gitu? Ya, kalau sejarah kenapa ada kolektif IWD itu aku kurang tahu ya. Mungkin bisa ditanyain kepada kayak dari Kak Rul, RRR kolektif, kayak orang-orang yang terdahulu gitu, yang sekarang udah berproses nggak di Semarang mungkin. Nah, itu bisa ditanyain sih. Tapi dulu aku tuh waktu ikut tuh kayak, ini apa ya, ini tuh event atau emang kolektif gitu, emang keberlanjutan. Nah, aku mulai sadar itu pada tahun 2022 gitu. Oh, ternyata ini tuh kolektif, bukan sekedar event. Emang namanya IWD, ada kan IWD Jakarta, IWD Jogja, IWD Semarang gitu. Bener juga sih nanti kalau misalkan ada yang mau ganti ya. Biar kan ada kolektif ketika HKTP nih, orangnya nggak sama gitu kan. Ada IWD orangnya nggak sama, jadi kenapa sih nggak disatuin aja? Nanti kita akan bahas di paskanya sih. Wah, itu berarti teman-teman perlu ikut tuh di pasca IWD nanti. Iyalah, haruslah teman-teman perempuan terkhusus. Tapi nggak hanya perempuan juga yang boleh ada di kolektifan IWD gitu ya. Tapi kita sangat membutuhkan energi dari laki-laki atau gender yang lain gitu untuk bersama-sama mewujudkan kesetaraan gitu. Wah, bener banget. Emang namanya kesetaraan kan harus apa ya, nggak cuma satu gender aja yang bergerak gitu. Kita harus sama-sama berangkulan untuk memenuhi itu. Iya, gitu. Karena yang apa ya, yang orang-orang tahu itu sebenarnya kenapa sih ketika kita membicarakan isu-isu perempuan itu hanya perempuan yang bersuara gitu loh. Ya banyak kemarin waktu diskusi ada pertanyaan gitu, kenapa seakan-akan ketika kita membahas kesetaraan gender itu yang dibahas hanya perempuan gitu kan. Ya itu sebenarnya apa ya, kemarin kan diskusinya itu soal budaya patriarki gitu kan. Nah sebenarnya yang menjadi korban atau stigmatisasi dari budaya patriarki itu kan juga laki-laki dan perempuan gitu loh, dan bahkan juga gender yang lain. Nah tetapi di sini yang paling rentan adalah perempuan gitu. Jadi sebenarnya konstruk yang diciptakan oleh masyarakat itu bahwa laki-laki nggak boleh nangis, perempuan itu adalah lemah. Itu kan yang membuat sekarang laki-laki itu nggak bisa mengekspresikan diri gitu kan. Nah konstruk yang dibuat oleh masyarakat, perempuan nggak boleh pulang malam, itu pun juga sangat merugikan gitu kan. Yang mana masyarakat menstigma kalau perempuan pulang malam itu nggak benar gitu kan. Nah itu sebenarnya kita sama-sama menjadi korban dari budaya patriarki tersebut gitu loh. Tetapi mungkin kebanyakan orang mengira bahwa isu-isu perempuan itu hanya soal perempuan saja gitu. Isu-isu gender hanya soal perempuan saja, padahal itu beragam gitu. Iya. Itu menjadi isu kita bersama, menjadi kekhawatiran dan keresahan kita bersama. Yang laki-laki juga perlu ikut nih, karena masa nangis aja tuh kayak dipendem-pendem gitu kan, karena itu gitu loh. Itu kan sebuah kebebasan berekspresi. Bener kan? banget, termasuk juga di dalam hak asasi manusia, di mana kita bebas untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan. Jadi laki-laki menangis itu bukan sesuatu hal yang saru atau wagu gitu ya bahasanya orang Semarang, tapi itu wajar gitu loh, karena manusia gitu. Manusia kan punya beberapa emosi dan ekspresi kan gitu. Nah sejauh ini nih Mbak, IWD Semarang ini dari tahun sebelumnya gitu, tadi berangkat dari 5 isu yang akan dibahas. Nah, concern di tahun ini sendiri sebenarnya yang lebih benar-benar concern, apakah ada isu internasional yang digarap bersama atau memang Semarang berangkat dengan isunya sendiri? Kalau isu internasional kayaknya belum keluar ya, setahu aku ya, atau mungkin aku yang telat tahu gitu.
Tapi kemarin hasil dari konsolidasi bareng teman-teman diskusi kita itu kita ada beberapa isu yang kita angkat. Yang aku inget sih ada 7 ya, soal pekerja perempuan, kemiskinan, kekerasan, terus kemudian HKSR, keberagaman, minoritas keberagaman, keberagamaan. Terus kemudian sama apa ya yang satu? Aku lupa yang satu. ada kompleks tapi ini ya penyonteknya. Oke, nggak masalah, baik, silakan. Nah ini sebenarnya ada di 7 poin itu kan simpelnya gitu kan. Nah ini ada beberapa sih soal pekerja rumahan, dimana sekarang tuh lagi ini loh, perusahaan tuh lagi pinter banget gitu untuk mengelabuhi masyarakat dengan dalih memperdayakan ibu-ibu di rumah gitu kan. Soal isu perempuan pekerja itu kan apa ya, dia dibayar murah, dia nggak dijamin kesehatannya, kemudian kalau untuk di rumah listrik, air, dia pakai dia sendiri gitu. Sedangkan dia dibayar murah banget gitu, jauh dari kata layak gajinya. Dan jam kerja dia tuh seperti 24 jam gitu kan. Kayak apa ya, nggak punya batasan gitu loh. Jadi kan itu sebenarnya juga apa ya, memperkaya perusahaan-perusahaan para elit yang punya usaha gitu kan. Nah, yang pertama itu isu pekerja rumahan. Kemudian soal buruh perempuan. Buruh perempuan itu tentang kekerasan sih, kekerasan seksual atau fisik atau kekerasan psikis gitu. Kemudian soal pekerja seks. Nah, ini juga sih, pekerja seks itu kan gimana ya? Ada yang dibunuh gitu kan, ada yang itu tuh miris gitu loh, gimana sih dia pekerja gitu, dia bekerja sesuai dengan apa yang dia lakukan gitu kan, sesuai apa ya, perjanjian lah dari awal gitu. Tapi kemudian ada nih beberapa klien yang membunuh, kemudian melakukan pelecehan di luar konsen gitu kan. Itu kan juga apa ya, membuat kita untuk ayo nih kita bahas nih soal isu ini. Kemudian yang perempuan di lapas ini sih sepertinya belum ya kalau untuk tahun ini, karena memang kalau aku sendiri sih aku belum familiar dengan perempuan di lapas, karena mungkin aku yang nggak tahu ya di Semarang itu gimana sih kondisi perempuan di lapas itu, ada nggak sih yang konsen di situ gitu loh. LSM atau organisasi atau jaringan gitu. Kemudian ada perempuan pejuang lingkungan, di mana seperti di Wadas, di Kendeng itu kan para perempuan dia memperjuangkan hak hak tanah, dia memperjuangkan lingkungan di mana dia berkembang, di mana dia hidup gitu kan. Itu juga menjadi poin yang penting. Belum lagi ketika dia hamil, kemudian dia melakukan aktivitasnya terhambat sehingga ada tuh kekerasan kan. Ketika ada isu-isu lingkungan kayak penggusuran gitu kan, otomatis pontang-panting kan. Jadi ekonominya terhambat, dia melakukan pekerjaan domestik terhambat kalau misalkan dia mau mengerjakan pekerjaan itu ya. Kemudian ada juga perempuan yang bekerja mungkin juga terhambat. Jadi kan itu memunculkan kemiskinan itu tadi kan. Masih ada banyak sih, nanti bisa ikutin aja. Itu dia sebenarnya. Jadi IWD ini di isu pekerja salah satunya tuh mengusung supaya memberikan kesadaran ke wanita-wanita pekerja rumahan ini supaya paham bahwa mereka tuh lagi dimanfaatin loh sama korporasi-korporasi seperti itu. Selain memahamkan juga kita akan ini ya, soal kebijakan perusahaan gitu loh. Ya fokusnya sih ke perusahaannya ya, maksudnya dia jangan memperdayakan orang-orang yang nggak tahu gitu loh. Ya meskipun ibu-ibu yang menjadi pekerja rumahan, karena kebanyakan ibu-ibu ya, yaitu sebenarnya ada sih beberapa yang udah sadar gitu, ada yang beberapa nggak sadar gitu, karena mereka butuh gitu loh. Ya ibaratnya gini lah, kalau misalkan bahasa orang Jawa ya, daripada nganggur mending aku kerja gitu kan, aku dapat uang gitu. Nah tapi kan dibalik kebutuhan itu tuh dimanfaatin gitu loh sama pemerintah, sama para elit gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya yang harus kita bawa soal isu-isu itu. Jadi gimana sih kok sampai
kok sampai si masyarakatnya ini, si orang-orang pekerja rumahan ini dia sampai mau loh bekerja berjam-jam, bahkan 24 jam ya, tanpa mungkin dia istirahat 4 sampai 5 jam itu udah kayak kan karena kejar target kan. Iya. Jadi gimana ini peran pemerintah, kok bisa sih masyarakatnya sampai seperti ini gitu sih, dan gimana itu pemerintah perannya gitu kan, kenapa sampai ada pekerja rumahan gitu, itu kan nggak masuk dalam undang-undang ketenagakerjaan, maksudnya mereka nggak, ada yang menyangkal mereka nggak termasuk pekerja gitu karena tidak memenuhi beberapa syarat atau beberapa hal gitu kan. Tapi sebenarnya dia juga kerja kan. Benar banget. Kayak pekerja rumah tangga gitu kan. Iya, yang suka biasanya tuh kayak nutupin botol atau gimana gitu yang dibawa ke rumah. Ada yang ngepak arang. Terus ini ngupas bawang itu bener. Kan menyiksa ya, maksudnya dia nggak ada itu, dia jaminan kesehatannya tuh nggak ada gitu. Itu sangat memang miris banget sih itu Mbak Ayu. Deket rumahku juga masih ada tuh yang seperti itu gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak Ayu, di IWD Semarang sendiri elemen-elemen apa sih yang bergabung dalam aksi ini gitu, dalam kegiatan ini? Elemennya sih dari masyarakat sipil, dari individu, dari guru, dari mahasiswa, dari semuanya sih, siapapun boleh gitu loh untuk ikut gabung menyuarakan hak-hak perempuan. Tetapi satu sih, yang penting dia punya perspektif soal kesetaraan gender gitu ya. Jadi ya kita logikanya aja ya, kita menyuarakan hak-hak perempuan, hak-hak gender gitu, tetapi kita nggak berperspektif seperti itu kan ya gimana gitu, itu nggak clear kan di awalnya gitu sih. Nah, jadi teman-teman, jadi IWD itu bukan cuma untuk perempuan aja, bukan cuma buat mahasiswa aja nih. Ada yang pernah ngomong IWD mau mahasiswa doang, enggak, ini bukan buat mahasiswa aja, bukan juga buat buruh aja gitu. Ini kita semua elemen yang berperspektif gender itu bisa gabung, bisa sama-sama menyuarakan IWD ini. Benar Mbak Ayu? Iya, benar banget. Nah, kemudian harapan apa nih yang Mbak Ayu harapkan dari kegiatan IWD ini, dan yang kedua harapan untuk perempuan di Indonesia terutama? Kalau harapan untuk IWD sih, aku berharapnya itu keberlanjutan ya, karena kita sayang banget gitu, eman gitu kan ada wadah kolektif di Semarang yang fokus pada isu-isu perempuan dan gender, tapi nggak digunakan dengan maksimal gitu, maksudnya nggak digunakan, nggak dimanfaatin gitu loh. Itu tuh kayak ya percuma gitu kan. Maksudnya aduh eman banget gitu, udah ada wadahnya, tinggal kita mengelola, kita bikin agenda, kita ini ajak nih semua orang gitu. Itu sih yang aku harapkan, dan komitmen jaringan-jaringan yang mau bergabung gitu. Itu sih yang sepertinya kita akan terangkat nih isu kita, akan terkampanyekan nih apa yang kita gaungkan selama ini gitu ketika ada kolektif itu. Karena bagaimanapun kita untuk menyuarakan hak-hak atau permasalahan yang lain ya, itu nggak bisa kita sendiri gitu loh, kita harus kolektifan kan. Benar. Gitu. Terus kalau untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, kamu cukup gitu loh, kamu berhak menyuarakan apa yang kamu rasakan, kamu kamu nggak sendirian gitu. Ketika ada korban-korban kekerasan, nggak apa-apa, kamu speak up aja gitu loh, jangan takut, kamu nggak sendirian. Itu sih. Oke, tuh teman-teman, kita nggak boleh takut, kita nggak sendirian. Ada Mbak Ayu nih. tapi aku nggak judgmental juga ya. Okay. Ketika dia belum siap untuk ngomong, nggak apa-apa gitu. Tapi yang perlu kalian tahu, kalian itu cukup untuk diri kalian sendiri. Kalian nggak lebih dari sekedar hal yang buruk banget gitu. Nggak apa-apa gitu loh, masih bisa kok. Oke. Nggak sendirian. Bener banget. Nah itu teman-teman, nanti ya Mbak Ayu, kalau mau tahu informasi tentang IWD ini kita bisa cari tahu di mana sih? Barangkali ada teman-teman yang ingin gabung tapi bingung tentang informasi IWD ini. Oke. Bisa sih, nanti DM aja Instagram IWD, ada IWD Semarang. Nah
ada nih beberapa pertanyaan katanya kayak gimana sih cara bergabungnya gitu kan, ada syaratnya nggak, ada administrasinya nggak ada gitu, gabung aja nggak apa-apa gitu loh. Tapi itu perspektifnya harus clear dulu gitu kan. Gak mungkin dong kita ngadain diskusi, misalkan nih diskusi pematerinya cowok semua, itu kan akan maneus gitu kan. Jadi ya itu harus setara gitu. Nah itu kan apa ya, misalkan bisa dijadikan oh ini nggak bisa nih gitu loh, kayak apa ya, potret untuk harusnya nggak gini gitu, harusnya tuh ada perempuannya juga kan. Kita mengusung soal kesetaraan, apalagi itu temanya misalkan pekerja perempuan, tapi pemateri atau yang mengisi dan berpartisipasi di situ adalah laki-laki semua, itu kan apa ya, terkesan maskulin gitu kan. Iya benar gitu. Banget. Oke Mbak Ayu, ada pertanyaan sedikit nih terkait kesetaraan nih, kalau boleh kita tarik. Nah sebenarnya kesetaraan itu seperti apa sih, dan kesetaraan apa yang sedang diperjuangkan oleh IWD ini sendiri? Gitu. Kenapa kita menarik ke sejarah IWD itu ya? Kenapa ada kesetaraan muncul gitu kan? Karena emang ada hak yang nggak terpenuhi gitu. Kadang orang-orang apa ya, ngomong gitu, banyak lah di salah satu sosial media gitu kan, bilang kayak gini, ya udah angkat galon aja itu para perempuan kalau dia mau setara gitu, ya udah dia jadi kuli bangunan, ya udah dia apa jadi apa lagi gitu, jadi ya maskulin lah gitu. Iya gitu kan. Ya sebenarnya yang kita angkat itu bukan soal kayak gitu loh. Yang kita perjuangkan itu adalah hak-hak yang terampas gitu. Misalkan nih hak-hak untuk bebas berpendapat ya, berekspresi gitu. Nah selama ini kan perempuan kayak di stigma, ya udah kamu diem aja di rumah, kamu tuh nggak berhak untuk ngomong gitu kan, seakan-akan ya, walaupun nggak segitu ngomongnya gitu, tapi kan seakan-akan seperti itu gitu. Ya itu yang kita angkat gitu. Sebenarnya kita nggak mau kok menyaingi, tetapi kita ingin hak-hak kita tuh setara gitu, karena kita sama-sama manusia gitu kan, dimana hak asasi manusia itu kan melekat dari kita lahir. Nah gitu kan, itu yang perlu dipahami sih, hak-haknya ya, bukan soal siapa yang paling hebat, siapa yang mau jadi pemimpin. Kalaupun laki-laki dia mampu, dia punya potensi untuk menjadi pemimpin, ya kenapa enggak? Begitupun juga perempuan, kalau dia mampu dan dia mau dan dia punya potensi, kenapa enggak gitu loh. Jadi nggak harus kok ketua itu laki-laki gitu kan, pemimpin itu laki-laki, nggak harus gitu loh. Nggak harus kok pemegang suatu event, misalkan konser atau yang lain, itu nggak harus laki-laki gitu. Perempuan juga kalau dia mampu dan bisa, kenapa enggak gitu loh. Itu sih sebenarnya soal hak-hak yang nggak terpenuhi itu kita suarakan gitu. Kenapa ada gerakan feminis, kenapa ada feminis, gerakan perempuan, ya itu gitu loh. Ketika kita, nggak mungkin kan kita tiba-tiba gerak tanpa ada penindasan gitu kan. Itu sih simpelnya kayak gitu. Nah itu teman-teman, silahkan diterjemahkan sendiri, karena kalau saya yang terjemahkan kita beda penerjemahan gitu loh. Saya memberikan kebebasan teman-teman. Nah jadi terkait kesetaraan tadi udah dijelasin Mbak Ayu bahwa yang dituntut dari kesetaraan ini adalah hak-haknya, seperti itu teman-teman. Nah itu dia tadi teman-teman dari pemaparan Mbak Ayu tadi. Jangan lupa untuk terus ikutin IWD ini, bisa dipantengin di Instagram IWD Semarang tadi kata Mbak Ayu. Dan jangan lupa buat perempuan-perempuan yang ada di Indonesia bahwa kita itu nggak sendirian, kita bisa berangkulan, kita bisa berjuang bersama-sama. Saya Ira pamit undur. Oh iya Mbak Ayu, terima kasih banyak udah mampir ke podcast Sama-sama. kita. Terima kasih juga. Iya, oke, terima kasih juga yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Aku pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.